Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Hayati, nomor urut 28. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Penentuan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari kelayakan legalitasnya. Ukuran kelayakan tiap proyek berbeda-beda berdasarkan jenis usahanya. Namun, mengacu pada aspek-aspek yang sama. Untuk melakukan penilaian terhadap aspek-aspek ini, maka perlu memiliki surat-surat izin. Berdasarkan hasil penelitian pada UD Sahabat yang bertempat di Jalan Salak, Watampone, mengenai legalitas usaha mebel ini sudah tidak diragukan lagi, karena beberapa poin-poin analisis yang disebutkan di atas sudah dipenuhi, dan berdasarkan pernyataan langsung dari pemilik UD itu sendiri bahwa bukti dokumennya juga ada, salah satunya SIUP yang kami dapatkan pada papan usaha di lokasi. Dengan demikian, jika melihat dari segi legalitas, UD Sahabat ini yang bergerak di bidang mebel sudah bisa dikatakan layak. Baiklah, adapun aspek selanjutnya yaitu aspek dampak lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang harus diperhatikan. Masyarakat sekitar merupakan bagian dalam usaha, sehingga aspek ini adalah aspek yang penting karena akan mengakibatkan dampak yang besar jika tidak diperhatikan. Berdasarkan hasil penelitian pada UD Sahabat, dikemukakan bahwa limbah dari hasil produksi ini diambil oleh penjual tahu tempe, sehingga limbah ini tidak dibuang sembarangan yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan kemudian mengenai suara bising yang berasal dari mesin juga ditoleransi warga setempat, sehingga pemilik mengatakan mengenai limbah sudah aman dan begitu juga lingkungan sekitar. Tidak ada yang komplain akan hal tersebut. Maka dari itu, dari segi aspek dampak lingkungan, UD Sahabat sudah mampu dikatakan layak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari aspek ekonomi, menganalisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan itu didirikan. Nah, pada aspek sosial kebudayaan, UD Sahabat tidak mengganggu aktivitas sekitar karena masyarakat sudah merasa terbiasa akan adanya perusahaan atau kegiatan reproduksi perusahaan itu sendiri. Sudah merasa terbiasa dan memaklumi sejak berdirinya usaha tersebut. Pada aspek ekonomi itu dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan berdasarkan aspek ekonomi budaya, UD Sahabat itu dikatakan layak untuk dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, atas nama Muhammad Ifan, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 2 semester 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis. Aspek teknis itu merupakan aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasian. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, diperoleh berbagai data-data.
Data yang pertama yaitu lokasi. Usaha ini berada di Jalan Salak Watampone. Lokasi ini dianggap strategis meskipun berada di tengah kota. Namun masyarakat di sekitarnya mendukung usaha tersebut dan tidak merasa terganggu dengan adanya usaha tersebut. Selanjutnya yaitu mesin dan peralatan. Mesin digunakan dalam usaha tersebut yaitu seperti gerindra, somel, ketam, dan berbagai mesin lainnya. Selanjutnya yaitu proses produksi. Proses dimulai dengan kedatangan bahan baku berupa kayu, kemudian dikelola oleh tukang menjadi beberapa jenis mebel. Lalu proses finishing seperti dicat pernis dan siap dipasarkan. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Jumlah mebel yang diproduksi pada umumnya yaitu berjumlah 8-10 unit per minggu. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pekerja dan kapasitas pekerja juga. Selanjutnya yaitu bahan utama yang digunakan dalam menjalankan usaha ini antara lain beberapa macam kayu yang kualitas yang baik, membuat mebel yang irit kayu atau hemat dan efisien. Maka dari itu berdasarkan aspek pengamatan, maka usaha ini dikatakan layak untuk dijalankan. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, salah kata mohon dimaafkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan, diantaranya yaitu perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi. Berbicara aspek keuangan, narasumber yang kami temui mengatakan bahwa mengenai aspek keuangan, tentu modal yang digunakan berasal dari pemilik itu sendiri, dan mengenai estimasi pendapatan tidak menentu karena barang dibuat berdasarkan pesanan, sehingga ketika banyak pesanan, otomatis pendapatan juga meningkat. Begitupun dari segi tenaga kerja. Ketika banyak pesanan, otomatis dibutuhkan banyak tenaga kerja. Sebagai contoh, biasanya rata-rata pintu yang mampu dibuat dalam 1 minggu adalah 8 unit dengan harga per unit pintu senilai Rp600.000. Maka dari itu, dalam kondisi ini biasanya pemilik membutuhkan 2 orang pekerja. Karena dalam hal ini pemilik juga ikut membantu. Berdasarkan data yang kami dapatkan, biasanya setiap pegawai mendapat gaji Rp100.000 per orang dan biasanya produksi ditaksir hingga Rp200.000. Maka akan diperoleh keuntungan Rp200.000 per unit. Maka dapat disimpulkan bahwa omset yang diperoleh tergantung banyaknya pesanan, begitupun biaya atau upah yang dikeluarkan tergantung banyaknya pesanan. Dengan demikian, sesuai dengan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha itu sudah mampu dikatakan layak. Baik, perkenalkan nama saya Sherly Destiana, nomor urut 2. Saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Adapun 3 aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, luas pemasaran. Mebel yang dihasilkan umumnya mebel yang dibuat berdasarkan pesanan dan mengenai jangkauan, pemilik menjelaskan pemasaran sudah meluas ke berbagai daerah luar semenjak dipasarkan di sosial media seperti Facebook. Jadi bisa dikatakan pemasaran dari UD Sahabat sudah mencapai beberapa titik termasuk di luar Bone. Yang kedua, persaingan antar produsen. Mengenai persaingan bisa dikatakan persaingannya cukup ketat karena dilihat juga pengusaha mebel di Kabupaten Bone
juga banyak. Namun sang pemilik mengatakan bahwa meskipun banyak pengusaha mebel, tempatnya masih ramai dikunjungi pelanggan dan juga langganannya. Yang ketiga, program pemasaran. Pemasaran merupakan hal yang penting dalam melakukan promosi suatu produk. Tetapi usaha ini tidak hanya melakukan promosi dari mulut ke mulut, melainkan dengan melakukan promosi secara virtual di sosial media. Maka dengan demikian berdasarkan aspek dan pemasaran UD Sahabat yang bergerak dalam dunia mebel ini sudah dikatakan layak dan bahkan mengikuti perkembangan teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen organisasi. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cangkupan yang sangat luas. Yang pertama, struktur organisasi. Melihat struktur dari UD Sahabat ini sepertinya belum terlihat jelas. Namun pemilik menjelaskan bahwa manajer langsung ikut serta dalam proses produksi dari awal hingga akhir, sehingga terjadi komunikasi yang baik dari bawahan ke pemilik. Yang kedua, kualitas SDM. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh UD Sahabatnya umumnya berpendidikan tamat SMP dan SMA yang rata-rata tidak memiliki pendidikan tinggi, tapi SDM ini memiliki skill dan kreativitas yang luar biasa untuk melakukan pekerjaan yang sesuai tempatnya. Para pekerja hanya meniru dan diajarkan seiring berjalannya waktu oleh pemilik dalam bekerja. Yang ketiga, rekrutmen pegawai. Pegawai ini direkrut berdasarkan skill, bukan dari ijazah, dan jika memang banyak pesanan, maka pemilik melakukan rekrutmen kerja. Yang keempat itu pola gaji. Gaji yang diberikan oleh owner biasanya langsung diberikan setelah setiap satu unit terjual. Artinya, bukan upah atau gaji pekerja dihitung berdasarkan unit yang dibuat. Yang kelima itu keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja. Pemilik yang umumnya juga ikut bekerja sangat ketat mengawasi agar dalam proses pengerjaan sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari segi aspek manajemen atau organisasi Sahabat UD sudah mampu dikatakan layak dilihat dari pernyataan pemilik, owner atau pemilik itu sendiri.